Menciptakan suatu mimpi bersama itu penting sehingga orang itu bergerak. Ketika saya kemukakan RDI sebagai program untuk menunjukkan PLTN itu kelak bisa RDI bisa menjadi batu loncatan untuk PLTN yang lebih besar, maka Pak Jarod, sebenarnya ide itu sama dengan idenya Pak Habibie ketika membangun kawasan nuklir Serpong. Logika saya, tidak ada bangsa yang maju nuklirnya tanpa renewable-nya maju. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan perbicaraan kita dengan Profesor Jarod Wisnobroto. Oke, ngomong-ngomong tentang Ristek nih, saya mau narik dikit tentang Batan nih Pak. Selama pengalaman Bapak menjadi kepala Batan di tahun 2012 sampai 18 itu, saya sejujurnya meskipun saya itu dari teknik UGM, saya sudah sangat familiar dengan Batan. Saya juga sempat magang di Batan dulu ketika S1 saya di PT BBN dulu, ekstraksi cesium juga Pak. Oh. Iya, saya di bawah bimbingan salah satu researcher di PT BBN untuk ekstraksi cesium di U3SI O2, plat uranium silisidanya RSG. Yeah. Nah itu, tapi ketika itu pun saya melihat menurut dari pengalaman Bapak ini, apakah saya ini benar-benar penasaran nih Pak, apakah menurut Bapak iklim penelitian di Batan itu sudah cukup mumpuni ya Pak tentang supaya bisa mendukung kayak penerapan teknologi nuklir? Soalnya kenapa saya bertanya seperti itu, karena pandangan saya sangat terbatas terhadap apa yang saya pernah alami di PT BBN, PSTA, dan PT KRN. Ada beberapa teman saya di PT KRN. Saya nggak tahu nih bidang-bidang lain gitu. Barangkali bidang lain bisa lebih advance dari yang bertiga itu. Kalau secara umum di Batan sendiri bagaimana Pak iklim penelitiannya Pak? Mas Harun praktek di PT BBN tahun berapa? 2017 Pak. Oke. Awal 2017. Satu kelemahan dari Batan itu adalah kita tidak tahu outcome-nya itu apa. Ya. Tapi bukankah di setiap tahun tiap peneliti dari Batan itu diwajibkan untuk membuat output, Pak? Ya, outputnya jadi paper, jadi kertas. Tapi orang diajak membayangkan nanti ini menjadi bagian apa. Itu yang penting. Itu menjadi titik lemah ketika kita menghadapi situasi banyak kegiatan-kegiatan penelitian itu terlalu egosentris ke masing-masing pusat, tidak menjadi suatu kegiatan yang terintegrasi. Nggak ada bigger picture-nya gitu ya, satu Batan gitu ya? Iya kan, mestinya kalau misalnya kita akan bangun PLTN misalnya, nanti kan orang diminta untuk melakukan penelitian satu bidangnya, tapi mereka biasanya sadar, paling PLTN nggak jadi juga seperti dulu sebelumnya. Itu menyebabkan demotivasi satu, kedua juga orang ya sekedarnya saja. Itu di internal Batan Pak yang berpikir seperti itu? Ya saya nggak tahu yang lain. Nanti kalau kita berbicara yang berbeda lagi. Jadi makanya waktu saya sempat mengatakan mungkin kalau kita tidak punya suatu mimpi bersama yang diciptakan oleh pimpinan Batan, maka otomatis orang yang sembarangan saja mengerjakan apa saja. Nah, waktu itu saya munculkan beberapa ide, misalnya gini, bangun iradiator gamma merah putih. Itu juga kerjakan bersama. Kemudian kita membangun RDE. Nanti orang bergerak bersama. Jadi itu bagian semuanya. Kalau kita mengatakan kita akan membangun PLTN, PLTN apa Pak? Gitu kan? Ya PLTN pokoknya, gitu kan? Orang jadi nah itu ini sama aja dengan yang dulu-dulu juga. Akhirnya orang berpikir hanya untuk poinnya dia sendiri.
Ya pokoknya jadi profesor, misalnya jadi peneliti utama, tanpa tahu tujuannya kemana. Nah, sekarang saya ambil contoh. Ketika reaktor Bandung selama beberapa tahun berhenti. Karena satu faktor ada bubbling, kedua karena Fukushima, ketiga karena 15 km dari situ ditemukan sesar limbah. Oh, oke. Terus decommissioning aja, Pak. Saya kan orang limbah. Kamu tahu nggak arti decommissioning? Decommissioning itu melaporkan pemerintah mohon dibiayai untuk membongkar. Pemerintah nggak akan membiayai sesuatu yang tidak produktif. Pasti ditanya, kemarin itu reaktor itu untuk apa sih kok udah mau dibongkar gitu. Nah, ketika kemudian saya katakan itu dihidupkan aja. Ya akhirnya bisa dihidupkan, itu kan memberi motivasi ke teman-teman kan. Iya, betul. Ya, kita bisa menghidupkan. Oh kita bikin ini Pak, gini. Itu bagian dari. Memang itu tidak mudah dan memang misalnya kasus RTE akhirnya terhidup, Pak. Saya katakan hibernasi, artinya kita berhenti dulu karena mungkin pemerintah menganggap itu terlalu mahal dan sebagainya. Tapi menciptakan suatu mimpi bersama itu penting sehingga orang itu bergerak. Karena ketika akhirnya hidup, kemudian saya nggak apa-apa pakai di podcast itu pakai singkatan-singkatan kayak tentara itu kan. Iya, Pak. Jembatan reaktor nuklirnya bisa hidup, pusat-pusat lain juga bisa hidup. Nah, dengan menciptakan mimpi itulah kita bisa bergerak. Termasuk itu diatur gamma merah putih. Iya. Ya, itu juga engineer kita tadi Pak bikin iradiator itu gimana sih? Itu susah. Akhirnya toh bisa juga meskipun kita harus bekerja sama dengan Hungaria dan lain sebagainya. Iya. Itu contoh-contoh. Pada akhirnya menjawab pertanyaan Mas Harun, iklimnya adalah bagaimana kita menciptakan suatu gambaran besar ke karyawan. Kalau tidak ya mungkin ya apa yang dialami Mas Harun di pusat-pusat di Batan itu seperti itu. Makanya kami dorong, kamu mau coba deh. Kalau itu bagiannya mau yang ilmiah murni, ya tidak bagian dari yang proyek besar. Kamu bisa menantang jurnal ilmiah internasional atau tidak. Itu kan bagian dari sains. Iya. Apa kok gini-gini macam-macam itu kan ya biasa sih. Biasanya orang comfort zone itu kan untuk dibangunkan agak susah. Itu kira-kira situasi di Banten. Saya tidak tahu sekarang. Kalau Mas Harun nanya ke saya, tidak etis saya mengevaluasi apa yang terjadi setelah saya tidak jadi kepala Banten. Iya. Ya, itu menarik sih Pak, karena saya sebenarnya melihat ini juga saya nggak tahu apakah ini mungkin saya coba tanya karena Bapak juga sudah berkecimpung di Banten sejak tahun 90-an ya. Saya melihat Banten kalau misalnya dari atas tuh ya, dari jauh gitu kayak Serpong, kawasan Puspiptek Serpong, Batan di Puspiptek Serpong itu sebenarnya sudah siap untuk dijadikan satu kompleks PLTN nggak sih Pak? Bisa dibilang? Ya, ini ide lahirnya Serpong itu adalah sebagai penghiburnya Pak Habibie kepada teman-teman di Batan ketika beliau mengatakan udahlah PLTN di Muria ditunda saja. Maka diciptakanlah, ingat pilihan terakhir itu ada kata-kata pilihan terakhir itu ide pertama dari Pak Habibie. Ya, saya baru tahu yang ini Pak. Gitu. Jadi udahlah kamu belajar di situ, itu kan seperti kawasan industri kan. Ada reaktornya, ada ngolah limbahnya, ada produksi radioisotopnya, ada pabrik bahan bakar. Iya betul. Ya, itu seperti suatu kompleks antara nanti kelak kamu kalau udah siap bisa bangun PLTN. Iya, saya juga awalnya berpikir seperti itu Pak. Saya mikirnya juga kayak gitu. Tetapi kapan gitu kan pertanyaannya? Kan itu dibangun misalnya reaktor Serpong itu mulai bisa beroperasi 1986-87 kan? Iya. Sekarang sudah sekian puluh tahun kemudian. Ya, kalau ditanya oleh Mas Harun tadi, siapkah kita? Ya siap. Nah, itu kira-kira. Jadi seperti makanya teman-teman senior Batan, senior saya jauh,
ketika saya kemukakan RDI sebagai program untuk menunjukkan PLTN itu kelak bisa RDI bisa menjadi batu loncatan untuk PLTN yang lebih besar, maka Pak Jarod, sebenarnya ide itu sama dengan idenya Pak Habibie ketika membangun kawasan nuklir Serpong. Waduh. berarti mimpi. Ya. Kenapa? Ya, monggo maaf. Diteruskan. Mereka menentang, udahlah itu pakai reaktor serbaguna Serpong kan sudah ada. Saya katakan itu kan tidak menghasilkan listrik, Pak. Itu berbeda konsepnya. Jadi yang diinginkan oleh Bappenas, ingat RDI itu idenya dari Bappenas bukan dari kami. Oke. Ya, Bappenas itu ingin yang udahlah dibangun kecil, menghindari masalah politik, menghindari masalah biaya besar dan lain sebagainya. Bangun aja yang kecil 5 megawatt atau 3 megawatt atau 10 megawatt yang nggak mahal. Yeah. Itulah muncul ide RDI pada tahun 2013. Itu kira-kira. Jadi dan itu untuk RDE sekarang itu juga karena sudah nggak ada funding, sepengetahuan saya karena udah nggak ada funding dari Bappenas, jadi kayak tertunda, Pak ya? Ya, itu istilah untuk menghibur kita juga. Saya ingin melihat gambaran besar bangsa ini ketika berbicara masalah iptek, berbicara masalah sains dan teknologi, ketika membutuhkan biaya yang besar. Itu biasanya berpikir kok besar ya. Oke. Karena ya ketika RDI itu pertama dicanangkan dan dihitung oleh kelompok konsorsium Jerman Indonesia, Renuko namanya, Reka Industri, Nukem Jerman dan Co-nya itu Kogas Indonesia. Berapa harga kasar dari RDI? 4,3 triliun. Untuk 5 megawatt thermal, Pak ya? Untuk 10 megawatt thermal, 3 megawatt elektrik. Oke. Mahal sekali bangunan sementara. Padahal kalau di luar standar itu. Nah, iya, saya sempat menawar gimana itu. Ya nanti kita hitung bersama. Kalau hitung bersama kan biaya lagi. Itu sama dengan kalau PLT membangun itu sekian dayanya megawatt. Berpikirannya kan praktis. Iya. Jadi tantangan terbesar kita itu adalah ketika ada proyek besar, biaya besar, udahlah Pak, untuk bangun yang lain saja. Nah itulah membuat ide yang tadinya turnkey, artinya kita mau beli, kita rubah menjadi desain sendiri. Artinya supaya lebih murah. Oh gitu, ya. Tapi bukankah ketika kita mohon maaf nih, ketika saya bukannya ingin meragukan para peneliti kita di Batan, cuman saya berpikirnya kalau misalnya karena kita nggak pernah punya pengalaman sama sekali berkecimpung di dunia mengoperasikan PLTN, maksudnya membangun dan mengoperasikan PLTN, kalau misalnya kita bikin desainnya sendiri, bukankah itu akan butuh waktu yang jauh lebih lama daripada kita langsung beli teknologi dan alih teknologi gitu, Pak? Ya alih teknologi kan mahal tadi. Kemudian strateginya adalah kerjasama dengan pihak luar. Artinya kita sadar kita itu memang terutama nuklir island-nya kan lemah. Kan ditanya, kalau kamu desain sendiri bisa beroperasi enggak gitu kan? Adalah kita kerjasama dengan Tsinghua University. Iya. Kita juga minta direview oleh IAIA. Dan modal utama kita izin tapak itu sudah dapat di lokasi. Tidak pernah ada di dunia PLTN itu langsung izin tapaknya sudah ada, kita baru mendesain. Oh, harusnya desain ada dulu baru tapak kok. Iya kan? Iya. Artinya kita bisa kita mengatakan ini lokasinya sudah dapat izin sampai 2021 ini selesai ini izin tapaknya ini. Yang itu yang di sebelah komplek masih di sekitaran Serpong, yang di sebelah kompleks Puspiktek lah ya, itu tapaknya rencananya. Ya, masih di dalam Serpong di Puspiktek meskipun jarak 500 meter dari reaktor serbaguna sih. Itu ya artinya saya hanya mengatakan itulah step-step sehingga teman-teman bisa mempunyai gambaran gimana caranya mengajukan izin lokasi dan dapat gimana mendesain dan bisa terbentuk meskipun belum sampai kita mendapatkan izin detail engineering design. Orang kan punya gambaran kan? Iya.
Ya kalau saya kan jadi manajer kan nggak tahu apa-apa, pokoknya ini harus jadi gitu. Gitu kan. Nah, tetapi kembali ke situ bahwa bangsa Indonesia mungkin perlu belajar bahwa ya mungkin dalam bahasa peribahasa Jawa, Jerbasuki Mawobeo, tidak ada freelance. Bahwa semua itu berawal dari sesuatu yang mahal harganya. Yang suatu saat kita akan nikmati dengan harga yang murah kalau sudah menjadi produksi massal. Tapi sayangnya kita tidak mau, kita maunya crash program terus. Oke. Baik, kita sudah bicara banyak tentang PLTN dan sebagainya, banyak fakta yang saya juga baru tahu kalau salah satunya kalau opsi terakhir itu dicanangkan sama Pak Habibie dan ternyata terus dipakai sampai sekarang. Yang kita juga nggak tahu nih akan seperti apa nantinya. Masa depan saya juga saya kan karena sekarang saya studi di luar negeri, saya kan cuma bisa lihat dari luar sekarang, meskipun saya kenal beberapa orang di Batan, di PT KRN utamanya, ada beberapa teman saya seangkatan sudah masuk Batan juga, saya juga sempat tanya ke mereka gitu, tapi saya masih sebenarnya belum menemukan jawaban gitu Pak. Mungkin kita sudah bahas beberapa hal terkait tentang Batan, tapi secara umum keseluruhan, saya masih bingung kenapa program PLTN yang udah dijalankan sejak Bapak mau masuk S1 di tahun 1981 hingga saya lulus di tahun 2018 itu, kenapa kok masih belum jalan ya Pak ya? Bottleneck-nya itu di mana? Saya bingung untuk, kalau misalnya ya itu tadi, kalau misalnya kita mau golin sesuatu kan kita harus tahu dulu musuhnya di mana gitu kan. Baru kita bisa attack, bisa serang di situ. Maksudnya saya ngelihat kayak kalau misalnya nuklir ini kayak masalahnya kayak terdispersi di mana-mana gitu Pak. Saya juga bingung kayak apa itu namanya menyelesaikannya itu mulai dari mana dulu nih. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Satu, pertanyaannya harus dijawab. Kita emang butuh nuklir nggak? Kalau saya orang nuklir, Mas Harun orang nuklir, jawabannya iya. Coba tanya ke teman-teman ESDM, teman-teman Bappenas, jawabnya bulat nggak? Saya yakin nggak. Oke. Nah, apakah maaf Pak, mungkin itu dulu Pak. Kita coba satu persatu gitu. Pandangan seperti itu bahwa mungkin beberapa orang di ESDM dan Bappenas mungkin berpikir bahwa PLTN tidak dibutuhkan, tapi bukankah kita itu semakin didesak untuk menuju energi bersih, Pak? Karena kan sekarang itu Indonesia, sepemahaman saya, kayak eksportir CO2 ketiga atau keempat terbesar di dunia gitu. Dan kalau misalnya negara-negara seperti kita dan negara-negara seperti Brazil yang negara berkembang tapi secara ukuran juga gede sehingga dia ekspor CO2-nya gede, kalau misalnya di kita tuh nggak ngurangin CO2-nya, otomatis seluruh dunia juga CO2-nya nggak akan berkurang. Apakah nggak ada pandangan seperti itu ya? Ada pandangan seperti itu. Tapi kembali kepada sifat kita yang berpikir jangka pendek. Oke. Ya, sistem itu tercipta jangka pendek. Misalnya kita, kalau mungkin di banyak bangsa maju mengatakan kita harus berpikir anak cucu kita bagaimana. Tapi kita pokoknya selesaikan dulu 5 tahun selesai. Oke. Ya? Itu. Jadi itu satu. Kedua, kita lemah dalam komitmen. Coba bayangkan kita meratifikasi COP21 Paris Agreement. Iya, betul. Kita sudah meratifikasi itu. Ada gerakan untuk bagaimana kita menuju energi bersih. Mungkin klaim ada. Iya. Ya kan? Iya. Tapi berapakah misalnya kalau kita mau menggunakan renewable saja lah. Kita nggak berbicara nuklir. Berapa persen sih renewable? Kalau target pemerintah setahu saya 2030 itu 23%. Dan itu sebenarnya masih itu tahun 2025. 2025 Pak ya, maaf. Ya, 2025 itu 23%. Sekarang berapa posisinya? Mungkin 9-11%. Apakah kita bisa meloncat? Siapa yang berpikir itu? Tapi juga kalau nuklir masuk tahun 2030 ya nggak ngejar. Sekarang sudah 2021 kan? Iya betul. Kita kan harus membangun PLTN berapa?
Ya, tapi saya mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi siapa yang berpikir itu? Kamu jadi menteri kan cuma sebentar. Pokoknya kalau ada listrik di pemadaman listrik, ada masalah listrik, udahlah ini bisa masuk. Atau kita nyewa kapal dari Turki misalnya, seperti itu. Kita ada dua, kita berpikir jangka pendek dan lemah terhadap komitmen yang kita tulis sendiri. Oke. Ya, saya sebenarnya ingin membahas RPJMN setiap periode. Kalau Anda menemukan pengembangan PLTN itu lupakan tidak ada membangun PLTN. Oh gitu ya. Soalnya yang di terakhir saya baca ada, Pak. Nah, pembangunan PLTN ada kan di RPJMN terakhir. Tapi lihat itu target-targetnya. Nanti akan ketahuan. Tahun 2024 katanya, oh nanti baru kita menyiapkan ini. RPJMN dulu sejak dulu saya masuk Batan ya mirip-mirip seperti itu. Draftnya nggak pernah ganti, Pak ya. Ya itu. Tapi sebenarnya yang lebih jelas adalah RDI, karena ada pembangunan PLTN reaktor daya nuklir 10 megawatt di RPJMN sebelumnya. Tapi toh itu juga tidak kita pegang juga. Terus siapa yang memberi sanksi? Tidak ada. Oke. Ya, itu karena itu keputusan bersama. Tetapi sekali lagi, kalau strategi ini saya tidak ingin menimbulkan pesimisme juga. Kalau kita mampu mendekati kelompok-kelompok batubara, kelompok-kelompok yang alergi terhadap nuklir, mungkin itu akan ada jalan keluar. Jangan sampai nuklir itu diposisikan di Indonesia sebagai kompetitornya batubara. Iya. Itu mungkin mereka kan pada posisi di mana dekat dengan kekuasaan. Nah, kita kan bisa pakai batu bara. Itu mungkin salah satu strategi kami ketika mengadakan webinar, juga mulai dekat dengan beberapa komunitas-komunitas yang mungkin kelompoknya. Kalau orang melihat itu harusnya berjauhan, tapi kok malah dideketin gitu, Pak ya, approach-nya. Ya. Karena mereka kuat sekali. Iya betul. Nah ini ya satu lagi, kita itu tidak boleh mengatakan anti renewable. Orang renewable biasanya anti nuklir ya. Yeah. Orang nuklir juga melemahkan renewable itu kan intermittent itu bisa diandalkan. Kan. Padahal logika saya tidak ada bangsa yang maju nuklirnya tanpa renewable-nya maju. Betul. Nah, iya. Karena cara pandang sainsnya itu hidup di mana saja. Kalau kita saling membunuh ya udahlah, nggak akan pernah maju. Oke. Yang menarik tadi tentang cara pandang sains gitu. Dan cara pandang sains itu kemudian saya mau tarik lagi sedikit pertanyaan kedua terakhir berarti ini. Saya itu sejujurnya masih agak bingung nih. Ini pertanyaan yang semi pribadi juga untuk saya. Saya itu mungkin ini coba dibahas ketika tahunnya Bapak saja mungkin ya. Saya nggak tahu yang sekarang itu sebenarnya kayak gimana, tapi pola perekrutan peneliti di Batan saya itu sebenarnya tertarik sekali karena apakah jalurnya cuma satu lewat CPNS itu aja, Pak? Saya tuh karena kalau misalnya ya lagi-lagi karena saya studi di Amerika, saya ngelihat bagaimana National Lab di Amerika bekerja, mereka itu sangat open terhadap postdoc dan orang-orang dari lulusan luar negeri untuk masuk gitu. Dan orang-orang postdoc ini dianggap sebagai ya orang peneliti pekerja, jadi mereka dapat duit, mereka ya organize their life ya karena mereka menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Jadi apakah pola perekrutan ini itu kalau di Indonesia itu hanya memang melalui CPNS itu saja, dan apakah pernah muncul ide tentang kayak ngambil postdoc, maksudnya kayak ada banyak lulusan doktor dari UGM, dari ITB mungkin yang bisa kita ambil untuk kerja di Batan untuk ya bantu riset setahun 2 tahun gitu kah? Apakah nggak pernah kepikiran seperti itu ya? Kita kepikiran, Mas Harun. Pernah ada seorang
S3 tinggal di Australia. Kemudian dia ingin Maaf, ini orang Indonesia ya Pak ya? Orang Indonesia. Orang Indonesia ingin merawat ibunya yang di Indonesia. Aku digaji kecil juga nggak apa-apa. Digaji honor kecil nggak apa-apa. Tetapi tantangan terbesar di kita adalah kita masuk dalam sistem pemerintah yang single policy. Oh, semuanya bertumpu pada Pan-RB ya? Iya. Ya, pokoknya kamu kan bagian KL, Kementerian Lembaga. Ya harus ngikut kita dong. Keputusannya ini A, B, C, D, E. Ya kita boleh mengatakan misalnya kita inginnya ini S2 atau inginnya S3 gitu kan. Nah, nyaman kan kita menerima S2, S3 nggak usah nyekolahin kan kayak Mas Harun sudah S2 tuh masuk gitu kan. Yeah. Tapi biasanya mereka menginginkan syarat apa gitu kan. Memang kita sudah mulai mencoba, LIPI juga sudah mulai mencoba gitu. Nah, kita juga mencoba yang lain. Udahlah, mahasiswa-mahasiswa terbaik di banyak universitas itu kita rekrut dengan ikatan dinas seperti dulu. Iya, itu ide yang saya sangat iri itu karena nggak ada lagi di era yang sekarang. Dari zaman saya dulu kan. Iya. Ini ada beasiswa ikatan dinas nanti langsung masuk. Nah, tapi terbenturnya adalah single policy. Aturan masuk CPNS ini tidak ada excuse. Termasuk bahkan untuk lembaga penelitian pun nggak ada excuse ya? Nggak ada excuse. Kalau universitas ada excuse. Iya, tentu. Kan ada dosen non-PNS kan? Iya. Ya, jadi loh itu bisa universitas. Itu universitas bukan kementerian lembaga jawabannya. Kami dulu pernah mencoba semuanya itu. Ikatan dinas Pak bisa ini daripada karena kita menghadapi situasi penuaan rata-rata di era saya itu rata-rata usia kehebatan 48, sekian. Ada gap antara generasi usia 50 dan 30. Ya, kita kan segera harus merekrut yang baru. Makanya 2 tahun terakhir ini sangat masif sekali perekrutan Batan ya Pak ya. Saya ngelihat. Oh iya, karena memang dibuka oleh pemerintah kan. Dan ada beberapa angkatan itu cukup bagus yang masuk ke Batan. Karena kita pernah mengalami juga KKN juga itu era di tahun Orde Baru dulu atau jadi anaknya siapa, adiknya siapa bisa masuk, ya itu jadi generasi yang jelek. Tapi beberapa tahun terakhir ini perekrutannya sudah mulai bagus. Tapi ini juga menjadi tantangan karena itu berbasis kompetisi. Orang yang terbaik jangan-jangan masuk ke Kementerian Keuangan. Orang yang terbaik masuk ke kementerian ini. Nanti bahkan jangan-jangan dapat sisanya. Itu kan? Bisa jadi. Ya, ikatan dinas itu cara terbaik. Waktu saya berjuang. Kalau enggak, yang lulusan dari UGM, ITB, UI, ya mungkin mahasiswa sudah kelihatan bagus. Ya itu nanti larinya nggak ke Badan. Cari lembaga lain dulu lah. Ya, misalnya gini, lulusan Fakultas Hukum. Mau masuk ke Badan, kita kan merekrut juga sarjana hukum. Iya betul. Yang mereka larinya kemana-mana. Nanti jangan-jangan kita dapatnya yang sisanya aja. Dan kompetisinya jadi tidak banyak. Mungkin ada satu kota, ya hanya ada 3 orang yang berkompetisi untuk merebutkan satu kota ini. Ini kan jadi masalah. Iya. Jadi ini tantangan terbesar kita di lembaga pemerintah. Jadi karena single policy menyebabkan kita tidak bisa leluasa bergerak. Oke, I see. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Saya itu beberapa waktu yang lalu, 2 episode yang lalu sebenarnya, itu ngobrol sama Pak Topan dari PT KRN dan beliau sempat membahas tentang IFAR, namanya Indonesian Forum for Advanced Reactor. Itu saya sangat penasaran sekali dengan inisiatif ini karena beliau bilang ini inisiatif sejak tahun 2000-an awal, 2003, 2004 gitu. Tapi entah kenapa, entah berhenti atau nggak ada kabarnya, nggak ada yang tahu nih. Mungkin karena saya berasumsi Bapak sudah tentu mengetahui hal ini, mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak tentang IFAR ini? Saya penasaran banget Pak.
Oh ya, IFAR itu karena saya dari PTLR ya, dari tidak mengikuti dari awal IFAR, hanya saya mendengar. Karena ketika saya jadi kepala badan juga sudah mulai hilang aktivitasnya. Itu semacam konsorsium bersama antara Batan, UGM, ITB untuk saling men-share pengetahuan mereka terkait teknologi reaktor. Kan misalnya kalau Batan fokus di A, terus UGM fokus di B, ITB fokus di C. Ya, tapi mungkin menjadi pertanyaan memang di antara kita dulu, termasuk saya orang yang bukan tipe teknologi reaktor. Itu goalnya mau apa? Kalau sekedar ilmiah, oke. Kan? Misalnya Profesor Zaki Suud apa, kemudian teman-teman di UGM, misalnya Dr. Andang seperti apa, terus teman-teman Batan itu apa. Nah, karena Batan itu bukan lembaga penelitian biasa seperti universitas yang bebas. Kan? Harus ada proyeknya, goalnya kemana. Sehingga kita kadang-kadang kalau ada teman-teman kok dia misalnya di Jogja molten salt reactor gitu, terus goalnya kamu jadi apa? Akhirnya kita akan berdiskusi terus-menerus. Mungkin dari sisi ilmiah bagus, itu menyebabkan waktu itu mungkin manajemen sebelum saya mengatakan itu menjadi kehilangan momentum karena outcome-nya nggak kelihatan. Itu mungkin ya. Kemudian kita bergerak ke RDE sehingga mungkin kan itu kan motornya harus Batan itu. Karena kita fokus ke RDE sehingga IFAR itu mungkin mau dihidupkan lagi juga nggak masalah sih dari sisi kimia. Itu menjadi tantangan. Tapi menjadi menarik karena Mas Harun membahas masalah reaktor. Saya hanya ingin mengingatkan komunitas nuklir itu kalau membahas reaktor, entah itu molten salt reaktor, entah itu HTGR atau yang lain, berpikirlah masalah rantai pasok. Maksudnya gimana itu, Pak? Supply of chain. Artinya begini, sekarang kan misalnya kita membahas molten salt reaktor, penggunaan thorium. Kamu mau dapat dari mana itu bahan bakarnya? Orang fokus pada reaktor, tidak fokus pada yang lain-lain, back end maupun front end-nya kan? Front end-nya, iya betul. Oke. Iya. Itu yang saya selalu mengatakan, teman-teman suka dengan ini A, B, C, D. Tapi kalau hanya sekedar itu menjadi pengetahuan ilmiah saja tanpa menghasilkan sesuatu yang nampak, hanya jadi paper, itu menjadi masalah besar di kita. Coba deh kita misalnya orang-orang yang tertarik dengan entah itu HTGR, MSR, dan lain-lain, kalau diajak berbicara lebih luas, rantai pasoknya itu dari mana, kita akan tahu mana yang paling visible untuk Indonesia. Meskipun saya yakin Indonesia itu negara yang besar sehingga tidak homogen untuk tipe-tipe PLTN-nya kelak. Bisa PWR, bisa BWR, bisa HTGR, bisa MSA. Tapi mana yang paling optimistik, termasuk isu tentang thorium di Indonesia ini, mungkin Mas Harun kan sering ngikuti kan? Ya, molten salt reactor bagus saya katakan, saya setuju untuk thorium itu bagus. Tapi kamu mau dapat thorium dari mana? Front end dan back end-nya ya. Nah, adakah market untuk kita beli thorium di dunia? Belum ada itu kan? Belum sekarang. IAEA ya masih membahas uranium, belum membahas thorium. Ya itu contoh-contoh bahwa IFAR itu menarik dari sisi keilmuan, tapi saya ingin mulailah kita berpikir apa manfaatnya bagi Indonesia. Dan itu juga akan membuka peluang kolaborasi di internal Batan, Pak ya, karena pasti akan mengundang kayak orang-orang dari pusat lain, bukan hanya di PT KRN gitu, mungkin PTLR terlibat, PPBBN terlibat, gitu-gitu. Benar, ya. Selama ini mungkin terlalu eksklusif pada orang-orang reaktor kan. Jadi saya katakan mulailah kita melihat secara lebih luas. Pusat teknologi bahan bakar nuklir sudah mulai masuk, limbahnya juga sudah masuk, sehingga sudut pandangnya lebih luas.
Oke deh, baik. Ini udah 1 jam nih. Terima kasih banyak buat Pak Jarod. Ini kita cukupkan episodenya untuk di sini. Kita akan lanjut lagi minggu depan untuk pembicara lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.